Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Lukas 17 ayat 14, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara yang terkasih, banyak orang tidak mendapat kelepasan dari persoalan yang mereka hadapi karena mereka hanya terpaku pada persoalannya. Karena terpaku fokusnya pada persoalannya, maka yang timbul di hati adalah kebimbangan. Maka yang timbul di hati adalah keraguan-raguan. Bimbang atau ragu adalah lawan dari iman, saudara. Yakobus menegaskan bahwa orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Persoalan akan terselesaikan bila ada suatu tindakan. Artinya kita harus bertindak dengan iman, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Dicontohkan tentang 10 orang kusta yang menjadi tahir setelah mereka bertindak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak terpaku, tidak berfokus pada sakit yang dialami. Kalau mereka mengasihani diri sendiri, merasa bahwa sakitnya tidak akan dapat disembuhkan, maka kesembuhan tidak akan mungkin terjadi, saudara. Ketika ke-10 orang kusta berteriak kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan tidak langsung menumpangkan tangannya dan menjamah sakit mereka, tetapi Ia justru memberikan suatu perintah kepada mereka. Lukas 17 ayat 14, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Padahal secara kasat mata tubuh mereka itu masih sakit, saudara. Ini merupakan ujian iman bagi mereka. Dan bila saat itu ke-10 orang kusta tersebut tidak melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan, pasti tidak akan ada pentahiran tersebut. Kemudian, meski masih dalam kondisi sakit, mereka taat melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, dan ketika mereka taat, sesuatu terjadi. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saat ini saudara sedang bergumul dengan sebuah masalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Jangan pasif, jangan berpangku tangan merenungi nasib dan menyalahkan diri dan orang lain. Bangunlah iman, saudara. Iman membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, menciptakan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tidak perlu dengarkan suara-suara dari luar yang tidak berhenti untuk mengintimidasi saudara, tapi dengarkan saja firman Tuhan. Pegang janji Tuhan dan lakukanlah. Karena itu ingatlah, ketaatan adalah
pintu gerbang menuju kepada pemulihan dan menuju kepada mujizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami taat saja, sesuatu pasti terjadi. Terima kasih untuk firman Allah hari ini. Biar kebimbangan dan keraguan-raguan disingkirkan, dilenyapkan dari hati kami. Biar iman dan tindakan itu yang akan membawa kami untuk mengalami mujizat demi mujizat, yang akan membawa kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami tahu Tuhan masih bekerja, Tuhan masih bertindak, dan mujizat masih ada. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Segenap tim Bread of Life Audio mengucapkan Happy New Year 2026. Selamat Tahun Baru 2026. Doa kami, Tuhan menyertai langkah-langkah kita dan membawa kita untuk menikmati setiap janjinya. Percayalah, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.